Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para kanca sedaya yang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah. Malam ini kita semua ditakdir oleh Allah bisa hadir di tempat niki. Tentunya tidak bisa kita berlepas dari rahmat dan pertolongan Allah. Maka dari kita patut bersyukur atas hal ini. Kita wujudkan rasa syukur itu dengan semakin memperbaiki kualitasnya. Kualitas apa yang perlu diperbaiki? Yang diperbaiki itu adalah kualitas dari amal yang kita lakukan. Jadi ngeten. Ruhnya amal. Jadi amal itu adalah bentuk perbuatan. Amal itu perbuatan. Kalau sing rupa dhuwit iki jenenge sedekah. Jadi lek sakjane gak patek tepat lek cara gawe bahasa Arab lho nggih. Kotak amal gak cocok. Soalnya amal itu perbuatan. Nah, lek perbuatan dikotaki kan angel. Nah, gitu. Makanya sebenarnya yang pas ya bukan kotak amal, kotak sedekah. Nah, itu yang pas gitu. Nah, karena amal itu adalah perbuatan. Sehingga penting ketika kita itu berbuat sesuatu, itu nanti meskipun perbuatannya sama, itu tapi ruhnya biasanya bisa berbeda. Nah, jadi misalkan podo-podo kerjane, sama-sama kerjanya, dua orang, jadi podo-podo pekerjanya pada satu perusahaan misalkan, gajinya bisa jadi sama, tapi bisa jadi nilainya berbeda karena yang satu ada ruhnya, yang satu tidak. Seperti apa yang ada ruhnya? Ketika orang itu bekerja dengan keikhlasan, dengan semangat bekerja yang tinggi, dengan loyalitas yang tinggi, itu adalah pekerjaan yang punya ruh. Nah, itu kalau pekerjaan. Lah, amal juga begitu. Amal itu ketika dilakukan dengan ikhlas, itu nanti ada ruhnya. Kalau ada ruhnya, maka amal itu hidup. Lah, kalau amal itu hidup, maka amal itu mempunyai nilai. Sehingga ketika amal itu kok tidak hidup, maka amal itu sebenarnya tidak punya nilai. Nah, jadi amalku ya ono, bentuk pekerjaannya ada, tapi tidak ada nilainya. Nah, apa nilainya amal itu? Ruhnya amal itu apa? Ruhnya itu ikhlas. Jadi kalau ruhnya amal itu adalah ikhlas. Orang bekerja itu ruhnya adalah loyalitas, terus ke semangat, terus gitu, termasuk ikhlas niku. Jadi tidak mementingkan upahnya, tapi yang terpenting adalah bentuk dia itu berkhidmahnya, melayani. Jadi misalkan wong dodol nek toko ngoten niku nggih, dodol nek toko. Itu kalau dia itu yang dipentingkan adalah bagaimana dia untuk mendapatkan gaji atau mendapatkan keuntungan. Yang penting itu, maka pasti pekerjaannya itu adalah tidak punya ruh. Cara ngedoli misalkan, sing tuku niku cerewet. Nah, tuku cerewet. Wis milih suwe tibae gak iso tuku. Nggih. Pemaneh kelambi atau sarung balen lak wangel. Lah ngoten niku lak kalau dia itu hanya motifnya itu mendapatkan keuntungan, motifnya itu agar orang beli, itu nanti dia pasti kecewa dan itu tidak punya ruh. Mesti ketok wajahnya berubah. Nah, tapi kalau orang bekerja itu kemudian niatnya adalah
melayani. Nah, ikhlas itu nanti meskipun sing wis milih gak karu-karuan gak iso tuku, itu ndak akan marah. Karena dia butuhnya adalah agar pelanggan itu nyaman, puas meskipun ndak jadi beli. Nah, sama dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Itu nanti kalau perbuatan itu ndak punya ruh, ndak punya ikhlas, maka amal itu adalah amal yang mati. Amal yang mati itu amal yang tidak ada nilainya. Yo ketok ono penggaweane tapi gak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, itu yang tidak bisa diterima. Jadi Allah itu hanya menerima yang ikhlas. Makanya bisa jadi amalan-amalan kecil itu justru berpotensi mengantarkan seseorang pada ridhonya Allah. Dan bisa jadi perkara-perkara besar, amalan-amalan besar yang membutuhkan pekerjaan yang berat, membutuhkan biaya yang besar, itu potensi sombongnya, potensi riaknya itu lebih besar. Nah, makanya sebenarnya amalan-amalan kecil yang itu tidak begitu menarik, itu sebenarnya harus kita itu lebih memperbanyak. Kayak barang-barang cilik, misalkan napa biasanya kan ono sing bagian malii sandal ngene nggih. Bagian napa ya wis natakno napa jajan. Itu kan barang-barang cilik sing gak patek ono ge sombong ora kena. Apa sombonge malikno sandal? Ya ndak ada sombongnya. Tapi justru amalan kecil seperti itu paling mudah diterima dan itu bernilai. Karena seringkali dicontohkan oleh para ulama niku, termasuk Imam Ghazali niku, ketika beliau diimpikan bagaimana kondisi jenengan sekarang, saya diampuni oleh Allah, diberikan nilai yang besar hanya gara-gara membiarkan lalat mengambil minum dari tinta yang sedang saya pegang. Jadi nulis kan pen dulu kan gitu. Nutul terus nulis, nutul karepe nulis ana laler main celok ngombe dari situ. Nah, ternyata amalan yang banyak, ilmu yang begitu besar karena alimnya, kitabnya bisa dipakai sampai sekarang. Itu ternyata yang paling diterima itu adalah ngombene laler nang kene tinta tadi. Nah, jadi perkara-perkara kecil niku itu adalah sesuatu yang seringkali justru mempunyai nilai yang besar. Nah, makanya kita bisa hadir di ngaji ngeten iki adalah perkara yang kecil tapi sebenarnya nilainya besar ya. Tapi tergantung mau atine niatnya, ikhlasnya. Ketok elek ngaji ne ikhlas kabeh. Nggih. Elek nggih. Pomene arep dipoto. Jadi niku sebenarnya napa perlu kita niku terus-menerus memperbaiki kualitas amal kita. Jangan sampai amal kita itu ada tapi kosong dari nilai. Nah, ini sakjane kaya sing ngeten iki kula kali jenengan sakjane gampang diterimane gampangan jenengan. Soalnya gak patek mlebu TV. Nggih. Jadi ajane napa wong budal ngaji, dadi pendengar ambek sing ceramah itu bisa jadi nilainya itu besaran sing rungokno. Nggih, karena di situ napa yaltamisu fihi ilman, orang yang berangkat untuk mencari ilmu. Nah, kadang-kadang kalau orang yang sing ceramah itu dia niatnya gak lagi tidak menuntut, tidak mencari ilmu, nggih. Nanti wis pokoke gugurno kewajiban akeh ngono. Nah, itu akhirnya kadang-kadang nilai sing rungokno itu bisa jadi lebih besar daripada yang bicara. Nah, ini kudu disyukuri
isok budal ngene disyukuri Mas yo napa ora patek paham barang wis ora patek nggih wis ngono iku wis nilainya besar wis ngono iku penak aman bila sing napa sing ceramah dan lain-lain itu bisa jadi nggih bisa jadi napa nilainya itu bisa jadi malah kosong. Kenapa bisa kosong? Seringkali justru yang ceramah itu metu riaknya itu gampang. Apa metu pameri, lek dipuji ngajine penak ngoten niku malah krasa napa jenenge? Ndase moro kupuke moro sesek ngono. Kupuke sesek. Nah, ngoten-ngoten niku yang mematikan amal. Ngoten niku mematikan amal. Nah, amal yang hidup itu amal yang ruhnya adalah ikhlas. Kalau ndak ada ruhnya, yes amal itu mati. Yes seketok tapi hilang. Begitu digawa munggah wis kena angin hilang. Tapi lek sing amal-amal sing ikhlas ngoten niku tutuk dhuwur panggah metu panggah ketok. Nah, iki maka kita syukuri kita niku yes titik-titik pokoke gelem amalis muga-muga ikhlas kabeh ngono nggih. Nah, pun. Kita lanjutkan pembahasan ini bahas masalah napa? Tayamum. Kemarin yang terakhir niku masalah napa? Jabirah. Napa? Perban. Nah, pun. Saniki secara singkat kita akan membahas masalah mubtilatid tayammum. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah semua hal yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Jadi koyok ngentut, menyentuh perempuan yang bukan mahram dan seterusnya, niku adalah membatalkan tayamum. Yang membatalkan wudhu otomatis membatalkan tayamum. Yang kedua ar-riddah murtad. Nah, murtad juga membatalkan tayamum. Yang ketiga tawahumul ma' in tayammama li faqdihi. Orang yang tayamumnya itu karena tidak ada air, maka ketika ada persangkaannya itu airnya ada. Misalkan napa jeneng ketok klemun-klemun koyok banyu iku. Lah nyono ngoten niku tok itu sudah tayamumnya batal. Meskipun ternyata ketika didekati ternyata bukan air. Nah, itu otomatis tayamumnya batal. Jadi kalau enggak, ini catatannya kalau memang tayamumnya itu karena enggak ada air. Jadi kayak misalkan napa jenenge kita berada di napa di Timur Tengah napa di pundi ngoten nggih sing daerah tandus terus ga ono banyu. Terus kemudian akhirnya tayamum terus ketok ono apa jenenge ono tangki tibake tangki bensin. Nah, ya akhirnya waduh kadung tak nyono banyu tibake bensin. Nah, ini persangkaan itu membatalkan tayamum. Bun. Lalu kemudian ada masalah-masalah untuk orang yang tidak bisa bersuci dengan dua hal. Tidak bisa bersuci dengan air dan tidak bisa bersuci dengan tayamum. Bagaimana nanti hukum-hukumnya? Yang pertama, wajib bagi dia, kalau memang enggak ya wudu ya gak iso, tayamum ya gak iso, wajib bagi dia untuk tetap sholat li hurmatil waktu. Yang kedua, alla yaqra'a minal Qur'an illal Fatihata in kana junuban. Dia tidak boleh baca Quran kecuali adalah zikir termasuk Fatihah itu bisa kalau niat zikir ya tadi zikir pun. Kemudian la yajuzu ayyakuna imaman, dia sholat tidak boleh jadi imam. Terus yang keempat, yajibu alaihi al-qadha, wajib untuk mengqadai sholatnya. Pun. Terus kita lanjut
ada beberapa masalah yang berhubungan dengan tayamum. Ini saya singkat. Kapankah orang yang tayamum itu wajib mengqadai sholatnya? Orang yang bersuci dengan tayamum itu kapan dia wajib mengqadai sholatnya? Satu, orang yang safarnya itu adalah safar untuk maksiat. Meskipun safarnya itu di tempat yang umumnya memang tidak ada air. Misalkan kita ono wong pergi ke daerah tandus yang sulit air. Misalkan nang ndi ngono ya. Tapi ternyata tujuannya ki maksiat. Misalkan mari napa nggih tujuan maksiat, misalkan te nyolong utawa te apel ngono ya, marani pacare. Maka kalau apel di marani pacare ngono iku. Lek napa jenenge bukan khitbah ya, bukan khitbah, lek khitbah oleh. Lek misalkan arepe pacaran kan maksiat itu. Lah itu kan tidak boleh pakai keringanan-keringanan, termasuk tidak boleh menggunakan keringanan berupa tayamum. Nah, itu kok terpaksa memang tidak ada air, terus dia tetap tayamum untuk sholatnya, sementara perjalanannya itu adalah perjalanan maksiat, maka nanti dia tetap wajib mengqadai sholatnya. Terus yang kedua, al-faqidu lil ma'i fil mahalli alladhi yaghlibu fihi wujuduhu. Orang yang orang yang tayamum karena tidak ada air di satu tempat yang biasanya di tempat itu ada air. Biasanya di ini akeh banyu, yo gak ono blas. Lah kemudian dia tayamum. Lah tayamumnya itu juga dia tetap nanti wajib mengqadai salatnya. Yang ketiga, an-nasi lil ma'i fi rohlihi. Orang yang lupa dia di mana menaruh air ketika dalam perjalanan. Duwe banyune ki ono, tapi boleh ndelen ndi. Ya. Terus yang keempat, orang yang kehilangan air di perjalanan. Jadi dia itu bawa air, tapi banyune hilang. Nah, itu juga wajib mengqadai salatnya. Yang kelima, al-mutayammimu li syiddatil barad. Orang yang tayamum karena terlalu dingin. Jane banyu ya ono, tapi adem hawane. Misalkan lek di kene ademe ndak sepiro nggih. Seadem-ademe niku lek gawe wudu sik betah. Misalkan di ngene Eropa mriko nggih, musim dingin misalkan minus 8 derajat atau minus 10 derajat, kemudian ono banyu, tapi banyune ya banyu es ngoten niku. Akhirnya gak wani, terus kemudian tayamum, itu juga salatnya wajib diqadai. Yang keenam, al-mutayammimu li ajli satir fi a'dha'i tayamum. Orang yang tayamum karena ada penutup perban pada anggota tayamum, itu juga harus mengqadai. Jadi misalkan perbannya itu di tangan atau perbannya itu di wajah. Terus yang ketujuh, al-mutayammimu li ajli satir fi ghairi a'dha'i tayammum ma'a wad'ihi ala hadatsin au kaunihi zaidan ala qadril istimsak. Orang yang tayamum karena ada perban atau penutup pada selain anggota tayamum, tapi naruhnya itu tidak dalam keadaan dia punya wudu atau dalam keadaan suci, atau perbannya itu melebihi dari sekedar untuk penguat perban. Jadi misalkan sakjane 1 senti dari luka ternyata sampai 5 senti. Nah itu berarti melebihi dari kebutuhan. Yang kedelapan, orang yang tayamum, al-mutayammimu alladzi alaihi najasatun ghairu ma'fuin anha. Orang yang tayamum sementara
pada tubuhnya itu ada najis yang tidak bisa yang najis itu tidak dimakfu. Dan najis itu hanya bisa hilang dengan menggunakan air, sementara tidak ada air. Nah itu juga wajib mengqadai sholatnya pun. Nah sekarang siapa yang tayamum tidak wajib mengqadai sholatnya. Yang pertama, orang yang tayamum karena tidak ada air di tempat yang biasanya memang di situ tidak ada air. Yang kedua, airnya itu ada tapi disiapkan untuk musabbalan li ghairi tuhrin, disiapkan tidak untuk wudhu, hanya disiapkan untuk minum. Nanti banyune ono tapi ngepres mek kangge ngombe. Nah, terus yang ketiga, faktuhut ad-dalwa awil alat allati yastasqi alma abiha. Ada air tapi ndek sumur. Ga ono timbo, ga ono alat sing iso gawe ngunggahno banyu. Ya ono jan tapi gak iso njukuke. Itu ndak mengqadai. Terus wujudu ma yamna'u minal ma'i kasabuin aw aduin. Arep wudu gak wani mergo ono binatang buas, misalkan jedinge nok mburi. Nok mburi iki ono ula, gede sing gak gelem ngalih. Wis wedi lek ning arep liwat. Atau ada musuhnya. Oh, sakjane yo ono banyu, ono jedinge nok mburi. Tapi duwe utang wayahe nyaur. Nggih. Sementara utangnya nak tonggone ndengkek, pokok metu tak tagih ngono. Akhirnya gak wani metu. Nah itu juga akhirnya gak wani wudu, isoe tayamum. Nah. Terus khauful halak agharakin minar raqib min raqibi safinatin yaitu al-ightiraf. Orang yang sakjane akeh banyu. Jadi misalkan numpak perahu, ngene bendungan numpak perahu. Lek numpak perahu iku lak banyu akeh kena gawe wudu. Tapi lek njukuk banyu ning kono wedi kedelep, wedi kejegur. Nah, sakjane iso, tapi wedi. Lah itu juga akhirnya dia lek di bendungan kan kapal cendek. Lek misalkan dengan ini laut, numpak feri ngono iku lak wangel nggih. Nah, nggih, Pak. Iya ada cukup banyu kan tidak mungkin. Nah itu juga akhirnya dia tayamum itu tidak mengqadai sholatnya. Terus kemudian orang yang sakit ketika kalau dia pakai air itu mengkhawatirkan atas kesehatannya. Jadi bisa jadi tambah nemen. Atau khawatir kalau nanti sembuhnya lebih lama. Atau nanti khawatir kalau misalkan penyakitnya tambah parah. Atau khawatir kalau nanti merembet ke anggota-anggota yang sehat. Kalau dia pakai air. Selanjutnya al-ihtiyaju lil ma'i li atashi hayawanin muhtaramin. Ada air, tapi air itu hanya digunakan untuk persediaan minuman binatang yang dimuliakan. Sehingga kalau ada tapi untuk binatang yang tidak dimuliakan, maka itu nanti tetap wajib mengqadai. Napa hewan yang tidak dimuliakan itu ya kayak anjing, kayak babi, termasuk orang yang tidak sholat, orang yang zina muhson. Nah, itu orang yang zina muhson, orang yang tidak sholat itu termasuk binatang yang tidak dimuliakan. Sangur ben aku tak wudhu kono mati ra apa-apa. Nah, ya. Itu lek cara aturannya seperti itu. Terus kemudian al-ihtiyaju li baihi li mu'nati audainin. Ono banyu. Tapi banyu iku arepe didol. Napa kok didol? Soalnya butuh gawe mangan utawa butuh gawe nyarutang. Nah itu maka juga boleh dia tayamum dan tidak perlu mengqadai sholatnya. Terus kaunu yubau, ada air tapi harganya mahal.
harga jualnya itu di atas harga pasaran. Nah, itu juga boleh tayamum dan tidak mengqadai. Terus ada air harganya jane murah tapi gak duwe duit kayak tuku. Nah, iki padha iki. Lek mau iku ana banyu tapi regane larang. Iki ana regane murah tapi gak kuat tuku. Wis padha iki. Terus yang terakhir al-ihtiyaju ilaihi limu'natihi audainin. Jadi dia butuh kepada air, tetapi air itu digunakan untuk membiayai atau nyarutang, membiayai hidup atau untuk nyarutang. Nah itu kemudian dia tayamum, tidak mewajibkan mengqadai sholatnya pun. Ada beberapa contoh yang menarik ini ya. Ada orang itu dia sah tayamumnya tergantung kepada tayamumnya orang lain. Ya. Jadi kan aneh ya. Tayamum musah pokoknya wong dia wis tayamum. Nah, ini kira-kira apa kira-kira? Ini ada contoh yang menarik. Nah, ternyata nih orang yang mau sholat jenazah itu tidak sah sebelum jenazah itu ditayamumi. Nanti kan mayit kan kudu dimandikan. Lek gak ono banyu berarti ditayamumi. Nah, maka tayamumnya jamaah itu nanti bisa sah kalau mayitnya sudah ditayamumi. Kenapa? Karena masuknya waktu sholat jenazah itu setelah mayat dimandikan. Jadi lek mayit durung dimandikan, ya ndak sah sholat jenazah. Nah, untuk wudhunya atau tayamumnya orang yang tayamum itu dilakukan atau sah dilakukan kalau sudah masuk waktu. Jadi lek arep sholat duhur, tayamumnya harus sudah masuk waktu duhur. Lek mau sholat jenazah, harus sudah masuk waktunya sholat jenazah. Kapan masuk waktunya? Lek mayit wis dimandikan. Lek mayitnya tidak dimandikan karena tidak ada air, terus kemudian ditayamumi, maka masuk waktunya kalau mayit sudah ditayamumi. Jadi tayamumnya orang yang mau sholat jenazah itu sah tergantung pada tayamumnya mayit. Nah ini contoh yang menarik. Terus yang kedua, ada lagi begini. Ketika ada orang junub, terus kemudian dia lupa bahwa dia itu junub, moro-moro wudhu terus sholat. Nah, di moro-moro wudhu terus sholat. Terus mari ngono eling, wah iya aku mau tibae durung adus. Nah, aku mau wudhu tok terus sholat, berarti kan gak sah sholatku. Lah terus mari ngono wis saiki tak wudhu, tak adus, tibae gak ono banyu. Nah, mau ono banyu digawe wudhu, mau sakjane gawe adus ya ono. Tapi begitu mau mandi sudah tidak ada air. Nah, terus kemudian dia tayamum kemudian sholat. Nah, maka kasus macam ini fayajibu alaihi ayyu'ida as-salata alladhi shallaha bil ma'. Maka yang orang semacam ini yang harus diijoli adalah sholatnya yang wudhunya pakai air. Justru yang tayamum itu malah tidak perlu diqodoi. Aneh toh. Sing wudhu nggawe banyu malah kudu diqodoi. Tapi sing tayamum malah ora. Nah, ini menarik. Loh kok iso ngono? Karena tayamum itu bisa menggantikan mandi. Kalau wudhu tidak bisa menggantikan mandi. Jadi alasannya itu karena tayamum itu bisa menggantikan mandi,
Sehingga orang yang sholat yang kedua tadi itu dia sah sholatnya. Sedangkan orang yang pertama tadi sholatnya tidak sah karena junub gak adus. Nah, pun. Yang terakhir yang ketiga. Huwallazi yakunu musafiron ala safinatin wa yakhafu al halaka bil wusuli ilal ma' fayatayammamu wa yusalli wa la qada'a alaihi. Ada air musafir di atas perahu. Dia banyak air tapi tidak bisa mengambil air. Terus kemudian dia tayamum dan dia sholat, maka dia tidak wajib mengqadai sholatnya. Dia onok banyu tapi gak wajib mengqadai sholatnya. Pun niku mawon berkaitan dengan perkara yang membatalkan tayamum. Pun untuk pertanyaan mboten? Mboten nggih. Bismillah. Mboten nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi nggih. Kalau tenggene napa i'anatut thalibin niku syarahe Fathul Muin niku tato itu termasuk yang menghalangi sampainya air di kulit. Maka kalau bisa dihilangkan dan tidak menyakitkan, maka itu wajib dihilangkan. Kalau misalkan tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihilangkan dan itu kalaupun dihilangkan tuh membahayakan, maka ya nanti statusnya itu seperti orang yang nopo gawe perban niku, malih kayak ngoten niku. Insyaallah ngoten. Jadi mungkin kalau ada pendapat yang lebih ringan, nah, jadi mungkin coba kalau patuskan untuk pendapat yang lebih ringan karena banyak orang itu yang punya tato. Kalau misalkan kemudian dia tatonya itu dalam keadaan tidak suci, berarti kan dia harus mengqadai sholatnya. Mengqadainya kapan dong? Sampai mati ora hilang tato nih. Ya. Jadi mungkin yang mungkin ringan itu mungkin ya kalau ada. Itu dari awal bahwa air itu wudu itu sunnah, wudu itu sah kalau air bisa nyampe di kulit. Jadi kalau misalkan pendapatnya itu menyatakan bahwa tato itu tidak menghalangi sampainya air di kulit, maka ya otomatis wudunya tetap sah. Jadi mungkin nanti yang paling ringannya yang seperti itu. Ya, tapi secara sharih kalau dari yang menemukan dasar kitabnya, maka kalau memang ada mungkin kalau sampaikan. Jadi sementara ngoten. Sementara bahwa bahwa tato itu menghalangi sampainya air di kulit. Kalau ngoten mungkin berarti kalau bisa kudu dihilangkan. Kalau tidak memungkinkan maka ya kayak ashabul jabirah, orang yang
Sing anu tadi. Napa? Tayamumnya kenapa itu? Mboten. Dia tayamumnya itu karena sakit. Kenapa kok tayamum? Oh, gak wudu ngono ah. Oh, ndak sah itu, ndak oleh. Oh, lek ono tamu terus. Nggih. Tadi yang boleh nanti menghalangi dia ndak wudu terus kemudian tayamum itu lek misalkan ono binatang buas atau ada yang menakutkan. Lah tamune mau telapo, te mateni ya. Lek tamune iki nggawa celurit iki metu. Nah itu baru alasan. Tapi lek sungkan boleh ono tamu itu ndak bisa nih, ndak bisa. Jadi alasannya mek sungkan ndak bisa. Harus khauf, harus takut. Takutnya bisa takut kepada binatang atau takutnya kepada orang. Bukan sungkan, takut itu beda dengan sungkan. Tidak takut itu yo wis nggawa celurit pokoknya kadek gak disaur. Nah itu kalau itu sudah alasan, tapi lek sungkan enggak, bukan alasan. Itu tetap harus wudu. Iya ngoten nggih. Bun Allah alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kali anu nggih. Mbek musyawarah mbek ngentekno putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara ngaji bareng bersama di DM Darul Mujtaba. Semoga bermanfaat. Saya dari channel Dakwah Ngenteng dan Nukalinmu Ngenteng Berselawat mengucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.